90% penduduk Korea Selatan itu ateis, tidak beragama. Ya, dan ternyata sekarang, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mau di gedung PBNU, mau di gedung PCNU, PCINU, apakah di Korea, di Jepang, di Belanda, di Inggris, hampir setiap minggu banyak kedatangan tamu-tamu non-muslim yang mengatakan, pengurus NU, saya senang dengan dakwahnya NU, saya ingin ikrar membaca 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, banyak yang masuk Islam. Bahkan saya pernah pagi-pagi kantor di PBNU jam 9, tiba-tiba jam 10 ada orang bule dari Ukraina, masih bujang kayaknya, masih single ini. Kalau santriwati termasuk ada yang tertarik bisa tanya nomor teleponnya ke saya. Nah, dia seorang pengusaha muda, ya, bekerja di Jakarta. Dia juga menyampaikan kepada saya, Pak Sekjen, dalam bahasa Inggris, saya tertarik dengan Islam, tolong bimbing saya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi alhamdulillah, yang masuk Islam di PBNU saja yang saya tahu, ya, ada orang Jepang, ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Ukraina, kemarin ada orang Malaysia. Alhamdulillah, dari seluruh dunia sekarang ini Nahdlatul Ulama menjadi teladan dari pengembangan Islam yang damai, Islam yang damai. Maka kita harus berbangga menjadi warga NU karena lambangnya saja sudah bola dunia. Bola dunia dengan simpul tali yang kendor, memang sengaja dibuat kendor. Ini menunjukkan cara keberagaman kita yang toleran, yang moderat, yang elastis. Karena kalau talinya terlalu kenceng, orang justru bukannya ingin datang kepada Islam, justru akan menjauhkan diri dari Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan pengajaran nasihat-nasihat yang baik. Jadi kita bersyukur bahwa Nahdlatul Ulama ini menjalankan apa yang disebut sebagai dakwah dari para ulama soleh, ataupun meneruskan dakwah dari perjuangan para wali songo. Saya kemarin ada datang seorang peneliti dari Irak, datang ke PBNU, diantar oleh pejabat diplomat dari Dubes Irak, datang ke PBNU. Mereka bertanya, apa yang menyebabkan Islam di Indonesia ini sekarang menjadi pusat peradaban? Ya. Bahkan mereka menyampaikan sekarang banyak tokoh-tokoh agama dunia yang ingin belajar tentang dakwah Islam Nusantara. Ini perlu saya sampaikan di sini. Mungkin bisa dikabarkan kepada sponsor kita yang sumbunya masih pendek itu. Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan ajaran baru. Islam Nusantara itu ini prototipe, model dakwah, khosois. Dalam bahasa yang sederhana saya sebutkan, Islam Nusantara itu adalah Islam dalam beragama dan Nusantara dalam berkebudayaan. Jadi NU itu tidak mempertentangkan antara Islam dan budaya. Justru para wali songo ketika beliau masuk ke tanah Jawa, itu masyarakat tanah Jawa sudah lebih dahulu mereka itu mengenal tradisi dan budaya masyarakat Hindu dan Buddha. Jadi dulu ada yang disebut dengan sesajen, mungkin sampai sekarang masih sebagian kecil masih ada lah, terutama di Pacitan ini atau di daerah Yogyakarta.
masih ada saya kira di masyarakat, di mana masyarakat itu ketika ingin kehidupannya lebih sukses, kesehatannya lebih terjaga, biasanya mereka itu memberikan sesajen, apakah di pohon-pohon, di pojok-pojok rumah untuk mendatangkan roh-roh. Nah, ketika para wali datang ke Nusantara ini, tidak kemudian membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan ya, masyarakat yang sudah lebih awal dengan tradisi budaya ini. Para ulama ketika datang justru meluruskan dengan cara budaya lagi. Apa kata beliau-beliau? Pak, Bu, panjenengan ini ingin tambah sukses, ingin tambah sehat, kalau bisa jangan sekepal nasi ini. Lalu ya kalau bisa, kalau punya ayam, punya kambing, sembelih ya. Lalu masak besar. Terus setelah mereka masak, tanya kiainya, Kiai ditaruh di pojok mana? Bukan ditaruh di pojok mana, tapi undanglah saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga Anda, yang terutama mereka yang perutnya lapar. Lalu ya setelah itu makan bareng. Setelah makan bersama, setelah itu kita doa mohon selamat. Makanya di Jawa ini orang lahiran selamatan, orang pindah rumah selamatan, orang nikah selamatan, sampai ke meninggalnya pun selamatan menggunakan tahlilan. Jadi ini budaya yang kalau kita lihat di negara-negara lain, di Arab misalnya, ya nggak ada. Ya, jangankan mauludan, maulid Nabi yang jelas-jelas cetok sebetulnya kalau menurut saya. Ini acara-acara yang selama ini kita nisbahkan sebagai bagian dari tasyakur kita, ini tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan NU ini sudah tidak lagi mempertentangkan antara agama dengan negara. Ini karena yang undang saya BEM ya, anak-anak BEM. Saya ingin menyampaikan satu teori yang sering disampaikan oleh Gus Dur. Beliau itu menggambarkan begini, bahwa dalam sejarahnya orang ini selalu konflik soal pandangan hubungan agama negara ini, karena memang sampai hari ini tidak selesai ya. Gus Dur menyebutkan ada 3 paradigma relasi agama dan negara. Yang pertama adalah yang disebut dengan paradigma universalistik, yang meletakkan hubungan agama dan negara ini sama. Kemudian yang kedua adalah pandangannya yang bersifat sekularistik, yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan agama dengan negara. Nah, yang ketiga adalah paradigma yang disebut simbiotik, yang meletakkan hubungan agama dan negara ini secara berkesesuaian. Jadi agama tidak dihadap-hadapkan dengan negara. Maka ketika negara kita ini mengenal yang disebut dengan konsep ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, maka NU menjalankan politik kebangsaannya dengan mendukung konsep Pancasila ataupun ideologi Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final. Ya. Karena apa? Karena NU ini menggunakan paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik, bahwa agama dan negara ini tidak dihadap-hadapkan, tapi juga tidak saling berjauhan, tetapi mengambil pola hubungan yang harmoni. Maka kalau kita lihat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita sudah punya transformasinya, bahwa ini adalah pengedawantahan dari ayat-ayat Quran. Kemanusiaan adil dan beradab, dan seterusnya. Seluruh sila-sila Pancasila ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian,
ketika saya menjawab pertanyaan dari seorang peneliti dari Irak ini, saya juga menyampaikan satu gagasan yang pernah saya tanyakan kepada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Saya pernah tanya begini ke Abah Habib, Bang, kenapa ya negara-negara yang kita kenal di sana ada makam dari para ulama besar? Irak itu ada makam dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang setiap habis sholat kita sering baca Fatihah. Kemudian di Mesir, bahkan saya pernah ziarah ke makam Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu di Khumaisaro, di Marsa Alam. Itu saya pernah melewati 3 titik, pernah lewat Hurghada, naik pesawat dari Kairo ke Hurghada 1 jam, kemudian perjalanannya ke sana kira-kira mungkin 12 jam satu jalan. Itu suasana padang pasir yang panas. Saya juga pernah melewati Luxor dan juga pernah melewati Aswan. Paling cepat memang kalau teman-teman ada yang ingin ziarah ke sana melalui Aswan menggunakan Egypt Air dari Kairo 1 jam, kemudian setelah itu menggunakan darat 2 jam sampai kita di makam Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Saya tanya di Mesir, di Yaman, di Suriah, banyak sekali makam-makam dari para aulia, para ulama besar. Tapi di tempat-tempat itu kenapa terjadi konflik, bahkan pembantaian manusia di sana sini? Pertanyaan saya kepada Abah Habib Lutfi. Lalu Abah Habib Lutfi menjawab pertanyaan yang rumit ini dengan, menurut saya pada akhirnya itu sesuatu yang simpel sebetulnya, tapi tidak dikerjakan oleh orang-orang lain. Apa itu? Abah Habib mengatakan bahwa kalau yang hidup sudah tidak lagi menghormati yang mati, artinya ulama-ulama yang soleh, yang wafat, yang sebetulnya beliau itu masih hidup, kalau kita tidak menghormati mereka, mereka tidak akan mengeluarkan keramatnya. Lalu Abah Habib mencontohkan, coba panjenengan tingali makam Sunan Ampel itu, pernah nggak 1 detik kita di Sunan Ampel itu kosong, tidak ada jamaah yang ziarah? Pak moderator, pernah nggak? Coba, saya sejak Abah Habib menyatakan itu, kalau sejarah saya niteni, iya ya, aku pengen ngerti, pernah nggak saya ngalamin 1 detik saja di makam itu kosong, tidak ada orang? Nggak pernah. Apalagi makam Gus Dur sekarang, Jombang itu, rombongan dari Tegal pulang, masuk rombongan Sidoarjo, rombongan Sidoarjo pulang, masuk lagi rombongan dari Tuban, bis-bisan itu. Jadi bukan hanya umat Islam Indonesia ini, masyarakat Nusantara ini, mereka getol berziarah, bahkan makamnya pun terawat dengan baik. Coba panjenengan ziarah ke makam-makam yang tadi saya sebutkan itu, ya, sudah makamnya tidak terawat dengan baik, kotor, dan masyarakatnya sudah jarang menziarahi. Kalau kita ziarah ke makam Imam Syafi'i misalnya, ya, itu kadang-kadang kita nunggu kuncinya dibuka dulu, dan jalan menuju sekitarnya itu, Masya Allah, perkampungannya sangat kotor sekali. Jadi ini rahasia yang disampaikan oleh Abah Habib Lutfi. Orang Indonesia ini demen ziarah, suka ziarah. Makanya makam para wali, para ulama, para soleh itu keramat. Melahirkan apa? Alhamdulillah. Sekarang satu-satunya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai warga NU boleh berbangga, karena jumlah penduduk Indonesia ini kira-kira ada sekitar 261 juta. Jadi penduduk di dunia ini yang paling besar nomor pertama adalah di Tiongkok, di Cina, 1,5 miliar. Yang kedua adalah penduduk India, 1 miliar.
Yang ketiga, setelah Uni Soviet bubar, nomor ketiga itu adalah Amerika Serikat, kira-kira 350 juta lebih. Nah, yang keempat, jumlah penduduk terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Ya, kalau ditanya orang kampung jumlah penduduk Indonesia berapa, pasti jawabannya 135 juta, kayak nambah-nambah. Jadi sekarang itu 260 juta. Nah, ini berdasarkan survei dari Alfara Institute. Ini kabar baik buat kita. Jadi kalau dari 261 juta itu yang muslim itu 88%-nya, katakan 90%, maka 9 dikali 260 juta ya mungkin kira-kira 200 jutaan lah, mungkin 220 juta umat Islam Indonesia. Nah, kalau 220 juta ini dibuat 100%, survei Alfara ini telah menunjukkan bahwa 90% dari umat Islam Indonesia itu ternyata mereka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi meskipun warga NU baru 36,2%, kalau 3 tahun yang lalu itu 91,2, sekarang itu sudah 102 juta warga NU. Ini kalau dilihat dari amaliyahnya, ternyata